أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan perintahnya. Semoga apa yang kita lakukan Allah terima sebagai amaliyah kita, sebagai bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan untuk umatnya yang beriman hingga akhir zaman. Pada pagi ini kita melanjutkan materi yang berkaitan dengan sholatnya orang yang sakit. Sakitnya yang tidak bisa berdiri. Yang menjadi persoalan pertama adalah orang yang sholat tidak bisa berdiri. Nanti alternatif, ada orang yang bisa berdiri tapi nggak bisa ruku. Ada orang yang rukunya bisa tapi berdirinya nggak bisa. Nah, ini perlu kita bahas karena ada orang yang kalau untuk sujud susah, tapi ruku gampang. Nanti ada dengan cara isyarah-isyarah. Idza ajaza 'anir ruku'i was sujud. Nah, ini yang kita bahas pada pagi ini adalah apabila orang yang sholat itu lemah atau nggak bisa lah, katakanlah nggak bisa berdiri dan nggak bisa sujud. Kemudian yang bisa ruku dan bisa sujud. Nah, ini yang lemah ruku dan lemah sujud. Kalau berdirinya bisa. Idza ajaza 'anir ruku'i was sujud au an ahadihima shalla bil ima ajaza anhu. Orang berdiri bisa. Salat berdiri bisa. Berarti sakitnya nggak full, nggak secara keseluruhan. Tidak harus sholat sambil mustalqiyan atau sambil tidur dengan posisi seperti orang tidur, kemudian ada yang ke samping kanan. Nah, untuk masalah ini kita masih ada kaitan dengan soal duduk. Kemarin duduk yang paling utama orang yang nggak bisa berdiri sholat sambil duduknya duduk mutarobian. Makanya ada dua hal. Ada yang iftiros, ada yang mutarobi. Kemudian kalau mutarobian itu kan kayak sila, gitu ya. Kecuali nanti ketika sujud nggak mungkin kita sambil mutarobian, sambil duduk. Orang yang sujudnya bisa tapi berdirinya nggak bisa, tapi bisa melakukan sholat duduknya mutarobian. Kalau nggak bisa sujud berarti nanti pakainya isyarah. Kemudian ada duduk iftiros. Ya, kemarin kita sampaikan dua hal ini, ada yang menyatakan utama duduk mutarobian, tapi kalau riwayat Ibnu Mas'ud itu lebih disenangi duduk mutarobian. Jadi sholat sambil duduknya dengan cara begini.
Dan isarah-isarah ketika kita melakukan gerakan sholat, katakanlah kita duduk sambil seperti ini, mutarobian, tidak iftiros. Jadi antara dua, duduk mutarobian dan iftiros. Iftiros itu seperti orang tahiyat awal secara normal. Nah itu dua-duanya silahkan, boleh. Bahkan kan suka ada yang di kursi. Kalau di kursi itu termasuk duduk apa namanya? Mutarobian apa iftiros? Kira-kira sholat menggunakan kursi. Kan yang dibahas di sini itu kan duduknya dua. Ada duduk mutarobian. Mutarobian itu membentuk segi empat lah. Ada duduk iftiros seperti tahiyat awal. Iftiros itu dari kata-kata apa namanya ya, ada tatakan di bawah lah gitu. Dengan menggunakan kaki sebutnya iftiros. Makanya dua jenis sebenarnya duduk di dalam sholat itu. Satu duduk iftiros, yang kedua duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu adalah adanya dilakukan ketika melaksanakan tahiyat akhir. Tahiyat awal iftiros, tahiyat akhir tawaruk namanya. Nah, bagi orang yang tidak bisa berdiri ketika sholat, menggunakan kursi itu masuknya ke mutarobian posisinya. Bisa juga mutarobian, bisa juga iftiros. Tapi kalau di kursi kayaknya nggak bisa digolong kepada iftiros. Bisa juga cuma iftirosnya dengan menggunakan kursi lah. Nanti isarah-isarah gerakan rukunya itu harus, ruku berarti harus lebih tinggi daripada isarah sujud. Contoh lah, ketika kita melakukan sholat duduk mutarobian, berarti kan rukunya tetap kita menggunakan ini. Nah, semampunya isarah rukunya, gerakan rukunya ketika sholat sambil duduk oleh disebabkan dia sakit tidak bisa berdiri, itu isarah rukunya jangan sama dengan isarah atau gerakan isarah sujud. Sujud berarti lebih rendah, ruku agak tinggian. Gitu. Itu masalah sholat sambil duduk. Berarti itu persoalannya nggak bisa berdiri. Nah sekarang, idza ajaza anir ruku'i wasujud au an ahadihima sholla bil imai ma ajaza anhu. Nah, kasusnya adalah orang yang berdiri bisa, tapi ruku dan sujud nggak bisa. Gimana caranya? Atau salah satu lah. Sujud bisa, tapi ruku nggak bisa. Atau ruku sujud bisa, ruku nggak bisa. Salah satu di antara dua itu nggak bisa dilakukan secara normal. Sholat bil imai ma'ajazaan. Caranya ya isarah sebagai pelaksanaan atau menggantikan gerakan secara normal yang dia nggak bisa. Sujudnya bisa, rukunya nggak bisa. Pokoknya di posisi mana yang nggak bisa. Posisi ketika harus sujud ternyata nggak bisa sujud, berarti sujudnya pakai isarah. Nggak bisa sujud normal. Terus nggak bisa ruku, tapi sujud bisa. Berarti isarahnya isarah ruku. Pokoknya masalahnya di situ. Nggak bisa berdiri berarti duduk, gitu kan? Tetap dengan menggunakan isarah. Fa'in qadara 'alal qiyami wasujud wa ajaza ani ruku'i faqat fa innahu yajibu alaihi ay yaquma lil ihram wal qiraah wa yumi'u lirruku'i summa yasjudu. Nah, ini apabila seseorang mampu berdiri, mampu juga sujud. Nah, berarti dua nih. Berdirinya bisa, sujudnya bisa.
tapi dia nggak bisa ruku. Cuma nggak bisa ruku nih masalahnya. Fa innahu yajibu alaihi ayyaquma lil ihrami wal qiraah. Nah, wa yumi'u liruku'i tsumma yasjudu. Rukunya ya isyarah. Kira-kira prakteknya gimana Pak Haji prakteknya nih? Nggak bisa ruku nih. Dia bisa sujud, bisa berdiri. Fa in qadara 'alal qiyami wasujudi wa ajaza ani ruku, berarti lemah dia nggak bisa ruku. Kewajibannya adalah berdirinya wajib untuk takbiratul ihram karena dia bisa berdiri. Kemudian untuk ruku nggak bisa. Wa yumi'u liruku'i, kemudian isyarah untuk melaksanakan ruku. Isyarahnya semampunya. Yang penting menggerakkan badan. Menggerakkan badan. Merunduk katakanlah dengan ya semampunya lah. Biqadris istita'ah, semampunya. Makanya di sini Allah memberikan tidak memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Ada alternatif lain untuk menggugurkan dan melaksanakan kewajiban. Dan ini kewajiban yang sangat tidak ada alasan untuk ditinggalkan secara sengaja. Makanya kemarin kan kita bahas bahwa sholat itu selama masih punya akal, selama masih ada kesadaran, itu nggak boleh ditinggalkan. Isyarah dengan mata aja udah cukup sholat. Kalau isyarah dengan mata, berarti matanya masih normal. Matanya normal artinya akalnya masih normal. Dimana kalau matanya merem, akalnya normal, tapi matanya nggak bisa melek. Isyarahnya pakai apa? Pakai telinga nggak bisa, harus digerakin pakai tangan. Ya kan? Berarti isyarahnya bil qalbi. Sholat dengan menggunakan hati. Cuma kadang sekarang kan salah pemahaman. Orang sholat cukup di dalam hati. Itu mah sholat orang yang sakitnya udah mendekati ke alam barzah itu. Sebenarnya. Nah itu ada pemahaman yang begitu. Ya, kita nggak pakai yang begitu. Sholat dengan secara sempurna, secara utuh, sesuai dengan aturan fikih, tapi qalbu juga kita ngikut sholat. Sujud hatinya ikut sujud, ruku hatinya ikut ruku. Sholat. Di wa ajaza ani ruku'i faqat fa innahu yajibu alaihi ayyaquma lil ihram wal qiraah. Wajib karena dia mampu berdiri. Jangan karena alasan tidak mampu sujud doang atau tidak mampu ruku doang, kemudian dia melakukan sholat sambil duduk. Padahal untuk berdiri dia kuat. Nah, kalau yang belum paham mungkin sholat sambil duduk langsung. Karena alasannya nggak bisa ruku, padahal berdiri kuat. Kemarin kan kita sampaikan, berdiri kalau memang masih bisa dengan menggunakan sandaran, kan harus tetap berdiri. Kecuali nyender juga ngegubrak, jatuh. Itu nggak masalah. Makanya bisanadin, ada sanadnya, ada sandarannya. Kalau mampunya berdiri sambil yang penting mampu ada. Mampunya seukuran takbiratul ihram, sholat sambil berdiri, lakukan seukuran takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan bacaan itu harus selesai. Artinya baca Fatihah, kemudian secara hukum sunnahnya membaca ayat semampunya, wa yumi'u liruku'i wasujud.
tsumma yasjudu. Jadi dia isyarah untuk rukuknya, sujudnya bisa, tapi rukunya nggak bisa, berarti rukunya yang isyarah. Wa in qadara 'alal qiyami ma'al ajzi anir ruku'i was sujudi kabbarul ihram wa qara'a qa'iman. Nah, dia mampu berdiri tapi lemah gitu. Wa in qadara 'alal qiyami ma'al ajzi anir ruku'i was sujudi. Dia mampu berdiri, kemudian dia tidak mampu untuk ruku, lemahlah. Tidak mampu untuk sujud. Takbiratul ihram tetap takbiratul ihram dan membaca surah itu sambil berdiri. Sambil berdiri. Berarti tidak hanya sakit satu jenis rukun sholat yang tidak bisa dilakukan, tergantung. Enggak boleh langsung dari awal sholat sambil duduk. Untuk sholat wajib lah ya, untuk sholat wajib. Mampunya semana itu. Mampunya itu tadi, mampunya sambil bersandar ya bersandar. Ketika dia mampu berdiri sambil walaupun sambil bersandar, kemudian dia ada kemampuan ruku dan sujud, berarti lakukan secara utuh untuk sujud dan rukunya. Wa thumma ma'ali ruku'i min qiyamin. Nah, kita lihat pendapat-pendapat. Kita lihat pendapat madhab yang pertama, Al-Hanafiyah. Al-ima'u lirruku'i was-sujudi yasihu wa huwa qa'imun wa yasihu wa huwa jalisun. Walakinil ima'a wa huwa jalisun afdalu. Isyarah untuk ruku dan isyarah untuk sujud itu sah, wa huwa qaimun, dan dia dalam keadaan berdiri. Umpamanya dia nggak bisa ruku, berarti nggak bisa sujud. Posisi ruku, posisi sujud dilakukan, atau gerakan ruku, gerakan sujud dilakukan dalam posisi dia masih berdiri. Namanya juga sholat isyarah kan gitu. Untuk turun ke ruku itu nggak bisa, tapi cuma bisa berdiri. Itu masalah lah. Jadi sebenarnya simpel. Masalah sholatnya orang yang sakit itu tergantung sakitnya. Tergantung sakitnya. Kalau memang sudah darurat, tidak bisa berdirinya, baru lakukan sholat sambil duduk. Jadi untuk sholat orang yang sakit kita pembahasannya sudah cukup. Tinggal barangkali ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pasal berikutnya. Ya. Siap. Sholat duduk, ada sebagian angkatan badannya bergerak. Ya. Tapi ada lagi harus tegak kurus yang menggantungkan kepala dan tangan. Gimana Pak? Diulang? Jadi kalau kita sholat duduk, Ya. saya mengatakan bahwa badan kita Ya. tapi ada Berdirinya, artinya duduk tapi mewakili berdiri. Gitu. iya, kita lagi duduk. Sholat lagi duduk. Nah, terus kita mau duduk kan? Nah, kan itu gini kan? Terus kalau untuk sujud itu agak dalam gitu. Terus ada juga yang menyatakan nggak boleh seperti itu. Yang boleh badan itu harus tegak lurus, tangannya bergerak. Gitu. Nah, itu kan juga masih alternatif. Ketika dia cuma mampu isyarahnya dengan kepala begini,
Isarah rukuknya pun tetap harus berbeda dengan sujud. Dengan semampunya badan. Iya. Iya, tidak hanya kepala. Kan ini masih kuat untuk melakukan gerakan isarah untuk ruku dan sujud. Tuh. Kalau begini doang nanti nggak ada perbedaan. Kalau dengan menggunakan kepala doang, kecuali memang untuk begini gerak sedikit pun nggak bisa, baru boleh kepala. Jadi sebenarnya alternatif. Kondisional lah ya, sesuai dengan kemampuan seseorang. Ketika dia nggak bisa isarah dengan imaun itu dengan menggunakan badan, ya gunakan cuma kepala. Ada. Ya artinya berarti kan ketika dia posisi berdirinya untuk melakukan isarah untuk ruku kemudian tidak ada kemampuan, pokoknya semampunya di mana? Iya masih bisa kan? Gitu. Ya boleh aja. Cuma utamanya, gitu. Utamanya melakukan isarah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau masih ada kemampuan yang lebih, kenapa tidak dilakukan kan gitu? Karena itu mewakili gerakan yang utuh dengan isarah-isarah yang tidak seutuhnya. Itu masalah gerakannya, isarah-isarahnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, oke. Bisa diulang Pak, kurang kencang. Oh wudhu. Iya. Betul. Wudhu aja nggak bisa umpamanya. Nah, ada istilah isti'anah dalam wudhu itu. Contoh, isti'anah dengan sendiri. Contoh kita wudhu begini. Kita wudhu dengan menggunakan gayung, itu isti'anah. Tidak langsung ngambil. Kemudian ada isti'anah dengan ditolong orang. Diwudukan orang, minta tolong. Itu namanya isti'anah di dalam wudhu, di dalam toharoh. Jadi makanya tidak ada alasan untuk kita tidak wudhu, untuk kita tidak sholat. Wudhu lah ya, katakanlah. Karena sholat itu ya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sekarang wudhunya, makanya ada cara-cara lain ketika dia tidak mampu. Katakan mohon maaf ya, ketika ini tidak bisa gerak lah ya, tangan aja. Itu boleh isti'anah. Dan di isti'anah di situ ada yang memang hukumnya makruh, minta tolong dikocorin air sama orang, sementara ada cara lain yang mampu dia melakukan sendiri. Itu bisa hukum makruh isti'anah di situ. Tapi ketika sudah posisi seperti itu, ya itu mah mau tidak mau isti'anah. Dia harus ada orang yang menolong atau minta tolong. Ngebantuin lah ya istilahnya Pak Haji. Dibantuin. Dikocorin gitu kan gitu. Dan itu mungkin kita ngalami ketika lu sakit. Zaman dulu makan, ya saya ngalami lah. Ketika wudhu orang pakai selang. Tuh. Itu sebenarnya dengan selang itu bisa kita cantelin sendiri atau dengan cara kita bagaimana supaya kita wudhu itu tidak ditolong orang. Nah, makanya itu isti'anah di dalam berwudhu ada. Ketika memang membutuhkan pertolongan untuk membantu lancarnya wudhu, gitu kan? Tuh. Boleh itu namanya isti'anah. Jadi harus minta tolong Pak.
harus bukan diwuduin, wudunya tetap kita, cuma dibantu untuk ini soal airnya. Contoh, orang nggak bisa ngambil ini, berarti dikucurin sama orang. Itu isti'anah termasuknya di bab masalah wudu. Gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Karena mau tidak mau sakit kayak mau nggak bisa jalan kayak mau nggak bisa gerak tangan dan kakinya kayak gitu kan, toharoh tetap, nggak ada alasan oh ini mah karena sakit. Termasuk orang oh ini mah nggak bisa kena air, ini nggak wudhu juga nggak apa-apa, sah sholatnya, nggak bisa karena ada cara-cara lain untuk bisa kita lakukan. Contohlah dengan tayamum. Tayamum nggak bisa, ya tetap ditolongin. Tolong. Makanya ada orang yang daimil hadas, sholat daimil hadas itu kan orang yang bersuci tapi tetap dia tetap punya hadas. Masih ingat kan Pak? Orang yang daimil hadas itu? Yang daimil hadas ya? Wudu tapi orang disebutnya daimul hadas, sah sholatnya, sah. Yang mana Pak Haji? Masih ingat kan? Daimul hadas, orang yang tetap hadas saja. Wudu juga tetap dia punya hadas. Contoh habis wudu beser, itu daimul hadas namanya. Sah sholatnya, sah. Cuma yang begitu toharohnya bersucinya ketika sudah masuk waktu sholat. Karena itu toharoh darurat. Seperti tayamum. Kenapa tayamum itu harus masuk waktu sholat, melaksanakan tayamumnya? Sebelum masuk waktu sholat nggak boleh, nggak sah tayamum. Nggak sah. Tidak mewakili pengganti daripada wudu. Karena apa? Karena toharoh darurat itu. Toharoh darurat itu dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk, atau orang yang haid, yang nifas, bukan yang haid. Orang nifas, wanita nifas ke-16 harinya, gitu kan, itu bersucinya di waktu ketika sudah masuk waktu sholat. Di antara syarat sahnya tayamum, dukhulul waktu, masuknya waktu sholat. Ya, Pak Haji tadi ada yang ngacung. Ya, berarti nggak punya wudhu kan? Walaupun di ICU nggak ada alasan untuk tidak sholat. Wudhunya nggak bisa pakai air, bisa pakai air pamannya, ya diusapin dengan cara diusapin. Yang penting melakukan sesuatu yang menjadi sebuah keharusan syaratnya, yaitu tadi Pak minta tolong, ditolongin keluarganya. Kalau memang ini nggak bisa menggunakan air, gimana tayamum? Tayamum juga kan nggak harus pakai tanah, kayak gitu kita lewat tembok begini kan. Nah, ditayamumin, nggak bisa diwuduin, dibantu wudu, dibantu tayamum. Nggak bisa bantu tayamumin, terus diapain lagi? Udah walau alam bisawabinailahi itu mah disolatin udah itu. Ya makanya tetap kewajiban. Makanya tadi yang paling titik akhir melaksanakan sholat itu isaroh bil qalbi, dengan hati. Nggak ada itu. Makanya saya sampaikan bahwa kita sampaikan qadha sholat itu tidak menggugurkan kewajiban bertobat, bertobat tidak menggugurkan kewajiban qadha. Walaupun qadha tetap tobat, gara-gara ninggalin sholat secara sengaja. Itu saking pentingnya sholat, nggak ada alasan. Makanya mazhab Imam Syafi'i keras. Orang yang meninggalkan sholat itu ya apa namanya itu? Ya digorok, tapi harus istitabah dulu. Istitabah dulu. Secara fikih orang yang meninggalkan sholat itu urusannya RT, urusan RW, urusan pemerintah.
untuk mengingatkan bagi muslim. Tapi kalau yang non muslim ya nggak harus diingatkan sholat, karena syarat-syarat wajib sholat itu harus muslim. Kalau begitu nggak usah muslim dong, tetap mukallaf. Non muslim tetap mukallaf, cuma untuk melakukan sholat nggak bisa, harus muslim dulu. Bukan berarti non muslim kemudian tidak wajib sholat, kemudian tidak ada konsekuensi. Ada, karena dia termasuk mukallaf. Masih ingat kan kita bahasa mukallaf? Balig dan berakal. Makanya orang yang gak berakal mah gak wajib sholat. Terus mending mana? Mending mana? Bagaimana ya? Sholat malas amat, mending hilang akal. Ya udah hilang akal. Ya, kalau hilang akalnya secara sengaja kan wajib qadha kemarin, ya kan? Mabuk tapi secara sengaja wajib qadha. Gila, orang gila, kalau gilanya sebentar kemudian disengaja gilanya, kan wajib qadha kemarin kan kita bahas. Saking pentingnya sholat. Kecuali orang yang head itu enggak. Saya kira cukup untuk masalah sholat orang yang sakit. Nah, ini juga ada pertanyaan. Wa idza baro al maridu fi asna'i shalah bunya ala ma taqaddama minha wa atamaha bil halatil lati qadara 'alaiha. Terus orang lagi apa namanya? Lagi sholat. Sholatnya dia pas lagi sakit. Di tengah-tengah sholat sembuh penyakitnya. Ya kan, ini tajamnya para ulama menganalisa gitu kan, tentang hukum gitu. Gimana kalau orang lagi sholat, kemudian sholat yang dia lakukan itu adalah dia sambil duduk lah, sakit lah katakan. Ternyata pas rakaat kedua dalam melaksanakan sholat asar dia mampu berdiri, ya berarti harus berdiri. Tajamnya para ulama menganalisa hukum seperti itu. Mohon maaf Pak, dalam bab toharoh itu pernah kita sampaikan tentang makanan kopi luwak. Emang kopi luwak itu benar dari luwak biji? Luwaknya makan yang berkaki 4 kan ya Pak? Itu benar dari itu. Itu sekian ratus tahun yang lalu sudah dibahas Pak. Berarti kan analisanya tajam. Berarti dulu juga apa pertanyaannya, apa dulu juga ada kopi gitu? Ya mungkin dulu ada kopi kali. Itu kan ada hukum. Katakanlah mohon maaf, ada seseorang buang air besar yang keluar biji yang keras. Biji yang keras. Tapi biji itu kira-kira kalau dimanfaatin bermanfaat dah. Ya kira-kira hukumnya gimana? Itu masuk zat najis apa mutanajis? Nah ini makanya berarti kopi luwak najis Pak. Kopi luwak najis, tergantung. Makanya kopi luwak itu kenapa enak? Ya mungkin itu. Ini dat kopinya ya, dat kopinya. Iya, itu mah udah, itu kan udah diolah. Ini umpamanya. Umpamanya ada biji yang keras dan biji itu bisa dikonsumsi lah katakanlah. Tapi keluar dari kambing. Kira-kira itu disebut dat najis apa mutanajis? Katakanlah biji apa dah? Biji korma dah. Kambing makan korma kan keren. Itu kambingnya kambing Mekah. Disebutnya mutanajis. Alternatif Pak, alternatif. Kalau benda itu masih keras, katakanlah biji-bijian
yang kemudian ketika ditanam ada kemungkinan tumbuh, nah itu masuknya mutanajis. Maksudnya mutanajis itu bukan dat najis. Kalau yang dat najis mah yang lembek itu dat najis. Kotoran dat najis yang lembek. Tapi kalau murni kotoran walaupun keras ya tetap najis datiyah, dat najis. Makanya kopi luwak itu dibahas sekian ratus tahun yang lalu. Apabila kopi yang keluar dari luwak dipencet, gitu kan, emoy itu masuknya dat najis. Tapi kalau kemungkinan kopi dipencet-pencet masih keras dan ada kemungkinan kalau ditanam itu tumbuh berdasarkan analisa ilmu, maka kopi itu bukan datnya najis tapi mutanajis. Ayo. Itu lagi awal-awal itu banyak perdebatan Pak tentang kopi. Itu analisa para ulamanya sejauh itu. Contoh, bagaimana ada orang mungkin dan tidak mungkinnya juga mungkin jarang sekali kemungkinan itu. Contoh, bagaimana kalau orang ada kemaluannya di jidat? Itu dianalisa oleh para ulama. Kemudian ada orang yang dimutilasi. Mohon maaf, kita punya wudhu nih. Punya wudhu dimutilasi. Mohon maaf. Ini fikih. Ketika kemaluannya tercecer terpisah, kita punya wudhu dipegang, itu wudhunya batal apa enggak, Pak? Tergantung. Tergantung juga. Kalau kemaluan tercecernya itu betul benda itu adalah kemaluan. Tapi ketika dilihat tidak wujud atau tidak bentuknya persis dengan kemaluan, berarti tidak membatalkan. Tapi kalau masih ada, oh ini mah pas melihat, oh ini mah ini, itu batal. Tapi kalau ini tercecer, wah ini pas disatuin begitu, wah, oh ini, itu nggak batal karena tercecer. Nah itu, dah. Artinya kita membahas betapa ada alternatif. Fikih mah begitu, Pak. Kondisional fikih. Jadi pantas dan bisa digunakan di sepanjang zaman. Perubahan-perubahan yang terjadi itu fikih menjawab. Nah, selanjutnya kita membahas tentang mabahithul janaiz. Masuk, kita udah sholat nih, masalah sholat fardu, sholat 5 waktu udah. Tinggal melanjutkan kepada mabahithul janaiz, pembahasan tentang sholat jenazah. Tentang jenazah lah ya. Tentang jenazah. Tentang kematian lah, mati. Mati itu ada 2, Pak. Ada mati tabi'i, ada mati maknawi. Mati tabi'i ya manusia setiap yang bernyawa apapun itu bakal mati. Bahasa kita mati dah. Emang bahasa Arab juga mati. Mata yamutu mautan. Terus bahasa kita yang kita sebut udah mati, itu ngomong udah mati itu nggak kasar, itu bahasa Arab. Padahal mah udah mata, udah mati. Kalau kita kan wafat, bahasa Sunda, bahasa Jawa wafat apa? Wafat ya, wafat. Bahasa Sunda juga bahasa yang bagusnya wafat. Ngantunkeun maot, yang kasar lagi modar, itu kasar itu. Jadi mati itu ada 2, satu maut, mati, bahasa kita udah mati, bukan bahasa kasar mati itu, karena itu bahasa. Ada mati tabi'i, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
ada mati maknawi. Mati maknawi itu seperti apa? Nah, banyak Rasulullah yang berdampingan dengan Sayyidina Umar, jadi mutu qabla antamutu. Nah ini, matilah kamu sebelum mati. Gimana Pak mati sebelum mati? Kita harus mati sebelum mati. Gimana caranya mati begitu? Makanya ada istilah talqin itu di situ. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ada mati tabii. Nah, sebelum meninggal nih, sebelum kita pembahasan banyak. Sebelum meninggal itu ditalqin. Pertanyaannya, apakah ketika sudah dikubur boleh ditalqin? Nah, ini sering terjadi perdebatan. Diskusi yang ada yang meyakini, kemudian ada yang diadani dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Jadi yang dimaksud mati di sini adalah yang ada wujud jenazah. Itu mati tabii namanya. Mayitnya ada, digotong-gotong, kemudian dikubur, itu namanya mati tabii. Artinya setiap yang bernyawa itu meninggal atau mati. Kalau mati maknawi itu berkaitan dengan kolbu, Pak. Dengan kolbu. Penafsirannya, jarridu anfusakum anis sifatil madmumati. Mati maknawi nih. Jadi kita itu harus mematikan diri. Nah, ini mah udah bahasa tasawuf dah, susah. Ada tasawuf. Jarridu anfusakum anis sifatil madmumati. Kosongkanlah dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Itu mati namanya. Mati sebelum mati. Mengosongkan dari sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela mana kira-kira? Sombong. Ya kita kabur lah ya. Sombong, ria, ujub, merendahkan orang lain, apa, dengki, ngunek itu dengki lah, merendahkan kepada sesama, itu termasuk sifatul madmumah. Makanya mutu itu masuknya adalah termasuk mati maknawi yang berkaitan dengan qalbu. Dan ini harus kita lakukan, diperjuangkan, difahami dan kita perjuangkan agar bisa mati sebelum mati. Jadi nanti kaitannya dengan jenazah ini dari mulai ditalkin. Jadi orang yang mau meninggal itu, katakanlah dalam proses sakaratul maut, itu ditalkin. Talkin itu diajarin, dikasih tahu. Ditalkin itu diajarin, dibimbing bacaan apa? Bacanya la ilaha illallah. Nah, kemudian karena panjang nanti ada gimana kalau kemungkinan seorang camat atau calon mati itu saat itu kemudian tidak memungkinkan untuk membaca kalimat yang panjang, ya cukup Allah juga nggak mungkin kepanjangan. Udah tinggal hu itu. Walaupun ada orang yang menyatakan nggak ada dikir hu nggak ada katanya. Buktinya ada, yang ngejalanin berarti ada yang ngebolehin, ya. Ada yang tidak bolehkan dzikir hu, buktinya ada yang melakukan berarti ada yang membolehkan. Ya sebenarnya soal agama mah tinggal kembali kepada sumbernya aja. Makanya lafaz yang paling sempurna
Dari lafad-lafad yang lain itu lafad Allah, Pak. Sekarang lafad Ar-Rahman. Ar-Rahman, alifnya buang, lamnya dibuang, tinggal apa? Alif, alif, berarti roh, tinggal roh ya. Rohman masih bisa. Rohnya buang, bisa diucapin nggak? Rohman, haknya sukun, mimnya di fathah, nunnya di kasroh, kata nggak bisa diucap. Katakanlah buang haknya, yang ada man atau manu. Buang sekarang mimnya, tinggal apa? Bisa diucapin nggak? Enggak. Makanya lafad yang paling sempurna itu lafad Allah. Makanya ada yang membolehkan dzikir dengan menggunakan hu. Karena dengan hilangnya huruf-huruf yang lain tidak merusak makna. Alif, lam, ha. Nah, itu untuk nalkin, kebutuhan untuk talkin kita nih. Alifnya buang, dibaca lillah, ya kan? Masih ada artinya lillah, seperti yang kita baca dalam doa iftitah, lillahi rabbil alamin. Itu asalnya dari lafaz Allah. Lamnya buang, lillah dibuang, yang masih ada apa? Lahu. Lahu itu siapa? Milik Allah juga. Buang laknya, tinggal hu. Hu itu lafaz dari apa? Asalnya dari huwa. Berarti tetap bermakna. Hu itu dia. Yang dimaksud adalah Allah. Makanya lafaz yang boleh mentalkin ketika orang yang mau meninggal ngucapin la ilaha illallah tidak mampu dengan lafaz Allah. Lafaz Allah juga nggak mampu karena masih agak panjang sengal-sengalnya napasnya, tapi masih punya masih akalnya masih sadar dan masih ada suara. Talkin dengan hu itu. Makanya lafaz Allah adalah lafaz yang paling sempurna. Makanya ada yang ngomong, ada yang bilang bahwa itu ismu zat Allah gitu. Itu perlu ditalkin. Terus talkinnya ketika mau mati apa bagaimana? Bagusnya sekarang juga talkin. Jadi makna talkin secara umum kan mengajarkan, mengajari, memberitahu. Nah, talkin. Hanya gimana caranya ketika orang sudah menjelang meninggal, gitu kan? Yusanu ayu wajiha min hadratihil wafa man yusanu ayu wajiha man hadarathul wafatu ilal kiblati. Jadi ketika orang sudah meninggal di istiqbal kiblatkan. Di posisi yang sudah sakaratul maut itu dikiblatkan. Ini masalah. Jadi mati itu ada dua. Satu mati tobi, gitu kan? Sebenarnya ada mati yang berkaitan dengan warna. Ada mati hitam, mati putih, mati biru, mati hijau. Tadi apa? Mati putih, mati merah, mati hijau, mati kuning. Ada 4 macam mati. Pendapat Syekh Nawawi kalau nggak salah. Jadi kita globalnya ada mati tabi'i, bahwa manusia semuanya yang bernapas, yang bernyawa akan pulang ke Allah. Kan pertanyaannya pulang ke Allah apa pulang kemana kan? Makanya kenapa ditalkin itu sebagai modal untuk bisa pulang kepada Allah. Kuburan mah tuh wasilah doang, Pak. Dunia jasadnya rusak. Sila doang. Ruh mah nggak ikut di kuburan, ruh mah kembali ke Allah. Kalau yang kembali ke Allah, kan ada yang nggak kembali. Kan suka ada istilah dia mah meninggalnya kagak diterima sama bumi. Kan suka ada yang begitu ya.
Semacam lah bahasa dan istilahnya. Ini masalah jenazah, nanti berkaitan dengan mengurus jenazah, termasuk kaitannya sholat jenazah, kemudian mentalkin jenazah. Nah bahasanya yang tepat itu mayit apa jenazah, ya kan nanti. Ada orang yang sholat usolli sunnatal hadhil janazati. Ada yang niat sholatnya usolli ala hadal mayiti. Bagusan mana? Ya gimana antaranya kita bahas. Kayak tahu aja langsung. Tapi bagus sudah kejawab. Itu juga bisa benar. Jadi dua-duanya benar. Cuma mana yang paling utama tergantung. Kan gitu. Makanya bagi orang yang mau meninggal wayus tahabu ayyulakina itu. Wayus tahabu ayyulakona asyahadah bi antadakaro ingdahu liyakulaha. Iqalihi sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ketika itu disunahkan. Tapi dalam kaitannya untuk mempertahankan iman bisa wajib mentalkin orang yang di samping orang yang mau meninggal itu. Wajib mentalkin. Kita ini mau meninggal semua ya Pak ya. Kita ini camat semua. Umur paling tua berapa umur? Pak Haji, ini paling tua siapa di sini? Berapa? Pak Haji berapa Pak Haji? 74? Alhamdulillah. Banyak bener bonusnya. Udah banyak kan? 63 ke 74. Nah. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan secara fikih kita melakukan sholat bil khusus yang kita bahas dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan ilmunya. Nah, secara disiplin ilmu yang lain berkaitan sholat itu adalah dengan jiwa, dengan qalbu kita, menyambungkan antara syariat dengan ilmu tasawufnya. Jadi sholat itu bukan hanya sebuah gerakan zahir, tapi ketika kita sujud hatinya ikut sujud, ketika kita ruku hatinya ikut ruku. Itu adanya yang sesungguhnya diri kita itulah sebenarnya yang disebut dengan insan. Yang itu yang nggak mati, ruhaniah kita. Ya, saya kira itu untuk pembahasan muqaddimah tentang jenazah, tentang janaiz. Nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita duduk bersama di sini menjadi kafaroh dari setiap kekhilafan, dosa dan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dijadikan kafaroh ampunan dosa untuk ayah dan bunda kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.